Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi anugerah, keselamatan, dan kekuatan kepada kita semuanya. Pada hari ini, saya, Pendeta Christian Handoyo Murti, mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyampaikan tentang homiletika. Apa itu homiletika? Homiletika adalah berasal dari kata homili. Sehingga homiletika itu artinya adalah ilmu berkhotbah. Tentunya dalam rangka bulan Kitab Suci yang kita alami dan kita rasakan di bulan September ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama apa itu homiletika, karena di saat nanti saya selesai menyampaikan ini semuanya, kalian semuanya akan diberi tugas oleh sekolah untuk menyusun tentang satu khotbah yang terambil dari perikop yang ada di dalam Alkitab. Untuk itu, mari bersama-sama kita belajar dan kita perhatikan materi selanjutnya. Selamat mengikuti. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, homiletika itu adalah ilmu berkhotbah. Kita tahu bahwa khotbah, kalau saya mengumpamakan, khotbah itu sama seperti makanan, yaitu sesuatu yang mengandung nutrisi untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Kalau nutrisi untuk kebutuhan jasmani kita tentunya bisa kita dapatkan dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di dalam diri kita tidak hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga ada kebutuhan rohani yang tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian kita, terutama nutrisi apa yang baik untuk kebutuhan rohani kita. Sehingga dalam hal ini, khotbah, kalau diumpamakan sebagai sebuah nutrisi, maka betapa pentingnya khotbah di dalam kehidupan rohani kita. Kita bisa mendapatkan khotbah-khotbah, entah itu dari pendeta, atau mungkin juga dari orang-orang yang diberi tugas untuk berkhotbah. Kita bisa mendapatkannya melalui berbagai macam perjumpaan ibadah, baik di dalam ibadah di gereja, yaitu ibadah minggu, mungkin juga ada ibadah anak, atau ibadah remaja, ibadah pemuda, dan mungkin juga di dalam PA atau pemahaman Alkitab, yang mana kita semuanya diberi firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan untuk menambah pengetahuan sekaligus memperkuat iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kali ini saya akan mengajak anak-anak sekalian untuk belajar mencoba menyusun sebuah khotbah, yang tentunya di dalam kita menyusun sebuah khotbah itu memiliki sistematika atau memiliki susunan supaya khotbah kita bisa sistematis dan bisa didengar dengan baik oleh siapapun yang mendengar khotbah kita. Nah, adapun sistematikanya adalah yang pertama itu adalah pendahuluan
khotbah. Kemudian yang kedua adalah isi khotbah. Yang ketiga itu adalah bagaimana khotbah itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dari khotbah itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan khotbah. Nah, tentunya di dalam pendahuluan khotbah ini ada seorang teolog yang bernama James Braga. Ia mengatakan bahwa di dalam pendahuluan sebuah khotbah, pengkhotbah ini berusaha untuk mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu pikiran dan tentunya sesuatu yang akan memancing para pendengarnya untuk kemudian mereka memiliki ketertarikan untuk mendengar khotbah tersebut. Biasanya di dalam pendahuluan khotbah ini adalah berbentuk semacam garis besar akan apa yang nanti kalian atau pengkhotbah mau sampaikan. Nah, ciri-cirinya di dalam pendahuluan nanti itu harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama adalah di dalam pendahuluan sebuah khotbah, bagaimana caranya kita bisa menarik pendengar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita mencoba untuk menarik pendengar supaya pendengar itu memiliki rasa ingin tahu, memiliki perasaan ingin tahu tentang apa yang kita katakan. Karena tentunya kita harus membuat pendahuluan ini bisa memancing orang untuk penasaran apa kira-kira yang mau disampaikan. Sehingga pendahuluan khotbah ini harus benar-benar menarik perhatian. Nah, bisa untuk menarik perhatian para pendengar, kalian bisa memakai contoh-contoh, misalnya peristiwa tertentu, yang tentunya peristiwa itu bisa dikatakan up to date, ya, sedang berlangsung atau mungkin lagi trending. Nah, ini sehingga orang lalu kemudian penasaran, dia mau ngomong apa tentang isu ini. Lalu kemudian yang kedua, di dalam pendahuluan ini juga kita sebenarnya sedang membangun sebuah hubungan yang harmonis dengan siapapun nanti yang akan mendengarkan. Jadi di awal khotbah kita mungkin ada beberapa saudara kita yang kita belum mengenalnya. Sehingga dari sini kita harus benar-benar menyampaikan pendahuluan ini dengan sangat akrab, hangat, sehingga siapapun yang mendengar khotbah kita akan merasa kita rangkul, akan merasa kita raih hatinya. Sehingga kata-kata di dalam kita membangun hubungan harmonis dengan para pendengar ini harus kata-kata yang sopan, kata-kata yang enak didengar, ya. Jadi tahan terlebih dahulu. Kalau kalian mau menegur atau kalian mau memberikan semacam kata-kata yang menyindir, tolong jangan disampaikan. Karena kalau kita di awal khotbah kita mulai menyindir, kita mulai menyampaikan kata-kata yang tidak enak didengar, siapapun yang akan mendengarnya pasti akan merasa, ih kok kayak gini toh, belum apa-apa kok sudah mengatakan hal yang tidak enak. Nah, dalam hal ini kalian semua nanti di awal pendahuluan khotbah ini
cobalah untuk menyampaikan sesuatu yang baik-baik saja, yang aman-aman saja, dan sekiranya tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu kemudian bagian selanjutnya di dalam pendahuluan ini, kita juga mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang meyakinkan pendengar. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang pengkhotbah itu karena mungkin di dalam khotbahnya atau mungkin dalam penyampaiannya dia ingin mencoba untuk memperlihatkan kerendahan hatinya. Tetapi yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang tidak meyakinkan. Contohnya, maaf ya, hari ini saya sebenarnya tidak siap untuk berkhotbah, misalnya begitu. Atau mungkin juga mengatakan, maaf, hari ini saya ragu-ragu, saya tidak pinter berkhotbah, saya bukan lulusan teologi ya, misalnya begitu. Atau mungkin saya itu tadi tidak siap lah atau apalah. Nah, hal-hal semacam ini anak-anak sekalian jangan disampaikan. Tolong hal semacam ini ditahan. Meskipun sebenarnya kita kurang siap dalam memberikan materi, tetapi jangan disampaikan itu. Karena apa? Berakibat kepada si pendengarnya. Lalu kemudian, apa-apaan ini? Berkhotbah itu kan sebuah tugas yang mulia, misalnya gitu ya. Kenapa sih kok nggak bisa disampaikan dengan baik? Kenapa sih kok tidak dipersiapkan dengan baik? Karena setiap pengkhotbah kan harus mempersiapkan dengan baik. Pasti kalian semuanya kalau mendengar kata-kata pengkhotbah yang semacam itu akan merasa, kecewa lah. Nah, nanti kalau kalian membuat khotbah dan menyampaikannya kepada para pendengar, jangan katakan itu. Meskipun pada kenyataannya kalian memang mungkin karena waktu sempit atau waktu tidak cukup, kalian tidak siap, tetapi di depan para pendengar, kalian tidak boleh melakukan atau mengucapkan kata-kata itu. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu kita akan memperhatikan isi khotbah. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, isi khotbah itu tidak lain adalah tafsir atau berisi tafsir tentang Alkitab itu sendiri. Jadi, di dalam kita menyampaikan isi khotbah ini, kita harus benar-benar memperhatikan apa tafsir dari Alkitab itu sendiri. Sehingga di dalam isi khotbah ini, fokus kita adalah perikop apa yang mau kita bahas, yang mau kita kupas. Sehingga jangan sampai di dalam khotbah kita lalu kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan perikop yang kita sampaikan. Istilahnya springboard sermon. Itu biasanya adalah sebuah loncatan atau sebuah percakapan yang lepas dari perikop itu sendiri. Biasanya hal semacam ini sering dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya biasanya pengetahuannya luas atau pengalamannya banyak, sehingga orang-orang itu lebih suka menggali pengalamannya daripada menggali Alkitab itu sendiri. Nah, dalam hal ini, menafsir teks Alkitab itu adalah hal yang mutlak dilakukan. Nah, tentunya menafsir teks Alkitab itu sendiri ada macam-macam. Misalnya dengan cara gaya historis kritis. Jadi ada tafsir Alkitab secara historis kritis. Jadi kita melihat dari sisi historis, dari sisi sejarahnya. Ada juga
cara menafsir Alkitab itu dengan naratif atau cerita. Cerita apa di dalam perikop itu yang perlu kita cermati. Sehingga dalam hal ini kesetiaan terhadap satu perikop itu penting. Karena tidak mungkin kita bisa melompat perikop satu ke perikop yang lain, karena beda perikop itu beda secara historisnya, beda secara narasinya. Sehingga kita menghindari ya khotbah-khotbah yang melompat-lompat. Kadang-kadang perjanjian baru, melompat ke perjanjian lama, melompat ke Mazmur, dan seterusnya. Karena beda perikop, beda tinjauan historisnya, maupun beda tinjauan narasinya. Nah, untuk ini, anak-anak sekalian bisa menggunakan berbagai buku atau sumber buku. Jadi kalau kita yang belum mengenal betul tentang ilmu teologi, banyak kok buku-buku yang disediakan. Ya, misalnya seperti yang saya miliki, ini salah satunya. Ini tafsir Alkitab Perjanjian Baru. Ya, ini terbitan Canisius. Ada juga tafsir Alkitab Perjanjian Lama. Nah, ini Perjanjian Lama ini juga termasuk di sana memuat berbagai kitab yang ada di Deuterokanonika, yaitu Alkitab saudara kita dari Katolik. Di sini ada. Jadi kalian bisa ngecek di sana apa toh maksud dari perikop yang ingin kita sampaikan. Sehingga harapannya apa yang kita sampaikan itu benar-benar fokus kepada perikop itu, dan apa yang terjadi dalam perikop itu di dalam buku-buku tafsir ini diceritakan begitu lugas. Nah, untuk menyampaikan cerita di dalam Alkitab nanti, biasanya kita pun juga menghadapi pendengar-pendengar yang bermacam-macam, teman-teman. Bermacam-macam latar belakangnya. Kalau saya pernah melayani di sebuah jemaat pedesaan, nah tentunya saya harus menyesuaikan pengalaman apa yang mereka sering alami, misalnya dalam dunia pertanian, dalam dunia perikanan misalnya, atau tentang kondisi alam. Itu kita harus tahu sedikit banyak tentang pengalaman mereka, sehingga di dalam kita menyampaikan firman Tuhan, mereka bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Kalau dalam masyarakat perkotaan misalnya, itu juga berbeda. Maka kalian dalam hal ini mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan itu bisa juga dengan ilustrasi-ilustrasi yang bisa mendukung. Ya, tapi ilustrasinya harus sesuai dengan alam pikir pendengar khotbah kalian semuanya. Itu kalau dari sisi isi khotbah. Ya, selanjutnya kita melanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu tentang penerapan khotbah itu sendiri. Nah, dalam kita menyampaikan terkait dengan penerapan apa yang sudah kita sampaikan tadi, ini pun juga harus kita pastikan kira-kira sasaran dari yang mendengar khotbah kita ini siapa saja. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan kita di dalam nantinya kita akan menyampaikan terkait dengan penerapan khotbah itu. Ya. Lalu kemudian pemakaian kata ganti. Ya. Misalnya kita berkhotbah itu kata ganti apa toh sebenarnya yang bisa kita pakai? Ya, saya menyarankan yaitu memakai kata ganti saudara atau Anda. Gitu ya. Itu kata ganti yang cukup bisa diterima oleh semua orang. Lalu kemudian kalau menunjuk saudara dan saya,
kita bisa memakai kata ganti kita. Ini juga menjadi sebuah aturan dalam bahasa berkhotbah. Lalu kemudian yang menjadi perhatian kita di dalam kita menyampaikan tentang penerapan dari isi khotbah itu, kita harus memiliki prinsip bahwa siapapun yang mendengar khotbah kita, bayangkan dan imajinasikan bahwa yang mendengar khotbah kita adalah orang-orang yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik latar belakang agama, latar belakang suku, latar belakang budaya, latar belakang ras. Sehingga kalau kita menganggap semua orang yang ada yang mendengar khotbah kita adalah dari berbagai latar belakang, maka itu yang akan mengendalikan kita supaya khotbah kita tidak sampai menyinggung perasaan orang lain atau khotbah kita bersifat diskriminatif. Karena bahaya kalau khotbah sudah menyinggung hal-hal yang diskriminatif, itu nanti pasti banyak orang yang merasa sakit hati. Ya. Pengkhotbah juga harus berwatak yang dihargai oleh pendengar, berpengetahuan luas tentang pendengar, berkepribadian dan menaruh perhatian terhadap pendengar, dan juga bersedia menyatakan perasaan yang hangat terhadap pendengar. Dan tentunya harus bersandar pada bantuan ilahi melalui tuntunan Roh Kudus. Itu. Kemudian yang terakhir, yang adalah kesimpulan khotbah itu sendiri. Nanti kalian di akhir khotbah akan menyimpulkan tentang apa yang menjadi paparan atau apa yang menjadi keterangan atau apa yang menjadi isi khotbah kalian tadi, dan kalian harus menyimpulkannya. Syaratnya adalah kesimpulan itu harus jelas dan cocok dengan isi khotbah. Ya, nggak boleh kita bikin kesimpulan kok malah bikin topik yang lain. Itu nanti para pendengarnya bingung. Sebenarnya khotbahnya apa toh? Kok kesimpulannya begini? Nah, lalu kemudian orang akan mengatakan ini aneh, nggak nyambung. Nah, begitu. Kemudian kesimpulannya juga harus positif, harus positif. Jadi memancing orang untuk berpikir positif, yaitu berupa ajakan misalnya atau dorongan, bukan berupa ancaman dan peringatan. Jadi semacam motivasi untuk kita bisa melakukan yang terbaik, melakukan kehendak Tuhan semampu kita dan sekuat tenaga. Nah, itu hal-hal yang positif. Kemudian bisa kesimpulan itu memberi tantangan. Memberi tantangan dalam rangka membawa perubahan hidup. Itu juga bisa nanti kalian sampaikan di sana. Nah, seorang penulis namanya John Killinger mengatakan kesimpulan sebuah khotbah adalah saat terakhir yang dimiliki pengkhotbah dengan jemaat. Kesempatan terakhir untuk membawa ke rumah suatu kebenaran abadi, untuk mengangkat sejumlah gagasan luhur, untuk melibatkan kehendak mereka dalam melaksanakan suatu tugas suci. Ini menurut John Killinger. Jadi kesimpulan ini harus benar-benar dipikirkan, harus benar-benar disiapkan, harus benar-benar dipastikan bahwa kesimpulan ini adalah sesuatu yang nanti akan diingat oleh para pendengar setelah mereka pulang dari gereja atau pulang dari tempat di mana dia bisa mendengarkan khotbah-khotbah itu. Sehingga harapannya
khotbah kita ya bisa membawa perubahan bagi siapapun yang akan mendengar. Nah, kira-kira begitu anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Nanti di dalam setelah pengantar ini, kalian akan diberi tugas untuk membuat khotbah yang sederhana. Dan nanti akan dinilai sampai seberapa besar kalian bisa menyerap akan apa yang telah disampaikan nanti. Selamat membuat khotbah, Tuhan memberkati. Amin.